Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa ya, puji Tuhan. Datang pada Yesus dan terimalah kelegaan. Matius 11 ayat yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Yuk kita ulang bersama-sama. Biarlah ayat ini juga bisa kita hafal. Ya, semakin banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan dalam kitab suci yang adalah kebenaran kita, semakin baik kita akan mengingatnya dan mengulang-ulangnya pada saat kita ada dalam situasi-situasi yang firman itu bisa menjadi counter ya, untuk menjadikan kita makin kuat, makin menikmati akan kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Oke, Matius 11 ayat 28, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Saya mau tanya yang hari ini datang di sini, ada yang letih lesu dan berbeban berat? Gak ada ya? Berarti semua sudah lega. Siapa yang sudah lega? Angkat tangan. Iya, haleluya. Tapi kenapa ayat ini jadi khotbah pagi ini? Ya, mungkin bukan buat engkau, tapi buat orang-orang yang sedang datang kepada engkau. Ya, kita bisa membantunya. Atau juga ayat ini akan berbicara pada saat engkau sedang mengalami beban berat. Ya, dan pada waktu itu mungkin gak mampu mengingat ini dan gak mampu untuk melewati seolah-olah kenapa ini terjadi, seolah-olah aduh aku gak kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat firman Tuhan ini karena kamu akan segera bangkit dan kamu akan segera kembali kepada panggilan yang sesungguhnya, yaitu engkau akan menerima kelegaan. Ya. Ada dua hal yang menyebabkan orang letih lesu dan berbeban berat. Yang pertama adalah karena dosa. Ya. Dan itu dialami semua manusia, Bapak Ibu. Tidak terkecuali. Jadi kalau engkau hari ini tak tanya siapa di antara saudara yang tidak berbeban berat, engkau lega hatimu, damai sejahtera ada dalam hidupmu dan engkau angkat tangan, saya yakin itu karena engkau sudah bertemu dengan Yesus Kristus secara pribadi. Amin ya. Nah kalau enggak ketemu, beban berat itu ada. Dan semua orang ngalami. Ya, karena apa? Dosa. Ya, Tuhan sendiri bilang ketika dosa masuk, ya susah payahmu akan kubuat sangat banyak. Karena dosa, ya wanita waktu melahirkan kesakitan, ya sekarang banyak wanita nggak mau sakit, ya lalu operasi sesar. Ya saya ketemu banyak orang sih, ya itu menguntungkan para dokter kandungan, ya yang mau melahirkan dengan sesar ongkosnya lebih mahal. Ya ongkos yang mahal menggantikan rasa sakit. Ya, semua wanita yang melahirkan normal sakit sih. Istri saya dulu sakit sekali. Ya, yang pertama terutama, dan ada pendeta datang dan berkata dalam doanya, ya segala sakit sudah ditanggung gitu katanya ya. Amin sih, ya. Tapi tetap sakit. Kenyataan yang harus diterima ibu-ibu, kalau engkau melahirkan normal, ya sakitlah. Andai kata nggak ada dosa gimana ya? Saya berpikir mungkin orang melahirkan seperti orang kencing saja begitu ya. Ya dengan nyanyi-nyanyi, dengan senyum-senyum ya. Keluar kamar mandi sudah bawa gendong bayi gitu ya. Mungkin. Ya saya nggak tahu skenarionya. Yang saya tahu dosa sudah masuk dan firman Tuhan bilang begitu. Lalu kepada bapak-bapak, kamu akan bekerja dengan berpeluh. Ya. Dari semak belukar kamu akan mendapatkan makananmu. Ngenes sih. Jadi kalau saudara
pernah menjalani hidup yang sangat susah, cari kerja susah, dapat duit susah, ya, uang masuk dengan uang keluar nggak mencukupi. Kita tahu itu semua karena beban dari dosa. Ya, saudara-saudara, ketahuilah semua orang mengalami. Ya, itu sebabnya undangan Yesus ini ditujukan kepada semua orang. Bukan hanya kepada gereja saja. Bukan hanya kepada murid-muridnya. Ya, dia bilang marilah kepadaku semua. Dia nggak pilih-pilih. Oke, beban berat yang kedua adalah karena memenuhi tuntutan hukum Taurat. Kan Tuhan janji bilang begini, kalau kamu dengar firman-Ku baik-baik dan setia melakukannya, maka berkat ini akan datang kepadamu. Ya, berkat waktu tidur, berkat pada waktu bangun, berkat di dalam rumah, berkat di dalam perjalanan, berkat di ladang, di tempat bekerja, berkat di mana saja. Ya, berkat kesehatan, berkat buah kandungan, berkat. Pokoknya semua berkat dengan catatan. Kamu lakukan semua dengan setia. Kenyataannya tidak ada seorang pun yang sanggup. Betul kan? Beban berat bukan? Beban berat. Mungkin ada orang yang menyangka aku sudah melakukan semuanya. Doa pagi ya iya. Baca firman ya iya. Ke gereja ya iya. Pelayanan ya iya. Kelihatannya saya melakukan semuanya tuh. Tapi kenapa saya masih terus berbeban berat? Saudara-saudara, ingat kalau engkau mendasari hidupmu pada hukum Taurat, salah satu salah semua. Salah satu menghapus semua kebaikan yang kita pernah lakukan. Dan itu jadi beban Bapak Ibu. Dan undangan yang sama untuk mereka. Marilah semua kepadaku, ya, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan harus memenuhi tuntutan hukum Taurat, mari datang kepadaku. Ya, sebab kamu tahu aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku juga tidak menghendaki engkau terus-menerus di bawah kutuk hukum Taurat. Aku datang mewakili kamu sebagai kamu untuk memenuhi dan menggenapi hukum Taurat. Amin. Dan itu sebabnya datang kepadaku. Aku memberi kelegaan. Ya. Dan dua macam beban inilah yang terjadi di dalam hidup kita. Pak, saya beban. Bebannya apa? Gak punya duit. Ya gak punya duit karena itu tadi. Karena dosa. Ya kan? Karena tuntutan terhadap diri sendiri kita tidak sanggup. Akibatnya kan seperti itu. Jadi kalau saudara merasa ada beban dengan kesehatan saudara, letih lesu berbeban berat karena kesehatan saudara, ya itu karena akar masalahnya dari situ. Semua sama. Ada pertengkaran, konflik antar saudara, antar rumah tangga, antar anggota gereja atau mungkin dengan teman kerja. Saudara, semua itu terjadi karena dua hal itu. Dan Yesus mengundang semua orang yang berbeban berat semacam itu untuk datang kepada Dia. Dan saya bersyukur jemaat di tempat ini sebagian besar, kalau boleh saya katakan hampir semuanya, atau kalau saya boleh katakan semuanya, ya, sudah menikmati kelegaan yang daripada Yesus. Katakan haleluya, amin. Amin, amin, amin. Matius 11 ayat 28 ini di dalam versi bahasa Inggrisnya King James Version, ya, come unto me all ye that labor and heavy laden, and I will give you. Apa? Rest. Rest area.
Itu adalah tempat untuk istirahat. Di mana Bapak Ibu ada rest area? Di jalan tol. Ya, orang di jalan tol kalau panjang sekali, ya lurus, ya walaupun duduk di belakang sopir dan mancal gas saja, bahaya itu. Bisa ngantuk. Ya, jangan mengemudi sambil mengantuk. Ya, istirahatlah di rest area terdekat. Begitu ya. Saudara-saudara, maksudnya supaya ada waktu untuk memulihkan. Ya, dan bisa melanjutkan perjalanan. Yesus juga begitu. Kelegaan di sini adalah di dalam jiwa. Ya, bukan di dalam tubuh. Karena kalau kamu tubuhnya capek, gampang. Penyelesaiannya apa? Tidur aja. Ya, bangun tidur kan seger lagi. Ya. Tapi kalau problemnya di dalam jiwa, beban berat letih lesuku di mana? Bukan di tubuh, bukan di raga kita, tapi di dalam jiwa. Sehingga nggak bisa sukacita, atine kemrungsung, ya, hawane meh ngamuan, wae, gitu. Nah itu namanya beban berat di jiwa. Nah yang demikian ini yang datang kepada Yesus dan Tuhan bilang, aku akan memberikan rest. Ya, nah mari kita lihat. Rest itu dalam bahasa Yunani anapau. Ya, dan kemudian saya melihat artinya di dalam King James Version ini, ya ada penjelasannya, ya menyebabkan atau mengizinkan seseorang untuk berhenti dari satu gerakan atau pekerjaan untuk memulihkan dan mengumpulkan kekuatannya dengan memberikan istirahat, ya menyegarkan, memberikan istirahat pada diri sendiri, beristirahat tetap tenang, dengan harapan yang tenang dan sabar. Ya, penjelasannya seperti ini. Jadi saudara-saudara, kalau saudara lagi kemrungsung, lagi nggak enak hati, langkah yang paling baik, ya, tenang, diam, istirahat. Jangan keluar dan cerita sama orang. Sampai jiwamu tenang. Ya, ada orang memang bilang, aku cerita sama orang supaya aku tenang. Belum tentu. Aku cari konselor supaya aku bisa menyelesaikan masalahku. Ya kalau cari konselor untuk mendengarkan nasihat dari firman. Kadang-kadang cuma buang sampah Bapak Ibu. Ya, maaf. Sebelum saya di dalam kasih karunia, saya seringkali mengkonsel jemaat. Tapi posisinya dia bukan konseling. Tapi dia curhat. Dia hanya lempar masalah-masalah yang dia sedang hadapi. Kesulitan-kesulitan. Tapi dia tidak mau menerima nasihat. Sampai satu hari ada orang datang di tempat ini, di kantor atas. Saya bilang, saya mau dengar cerita. Tapi kamu mau dengar solusinya enggak? Itu pertanyaan saya di awal. Dan ketika saya memberi solusinya di dalam Yesus, setelah itu selesai. Tidak datang lagi. Untung bukan jemaat di tempat ini. Ya, saudara tahu maksudnya dia konseling? Dia cari teman. Supaya dia punya pembela. Betul, betul yang kamu omong betul. Saya paham, saya paham. Hanya cari pendukung, bukan cari penyelesaian. Yesus gak mau bahas yang kayak gitu-gitu. Yesus mau untuk supaya selesai. Tapi untuk selesai, datang padaku. Tenang dulu. Istirahat dulu. Ambil waktu untuk berdoa. Ya. Ketika engkau tenang, engkau bisa berdoa, engkau bisa damai. Mulai kamu bisa mikir dengan
pikiran yang terang, ya, dan mulai bisa pikir normal, kemudian bisa pikir dengan akses, ya, dengan kebenaran firman, dan mulai waktu itu kamu mulai di dalam firman, dan ketika kamu keluar, kamu mulai bicara tentang firman. Bicara tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bicara tentang apa yang meskipun keadaan belum baik, tapi engkau sudah bicara yang baik dulu. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Ini yang ada di Mazmur dan Daud yang mengucapkannya. Mazmur 118 ayat 5, ini perjanjian lama. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan, ya, letih lesu berbeban berat, ya, sesak, berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, ayat ini berbicara seperti seolah-olah begini. Tuhan jauh. Aku tahu Tuhan di pihakku. Aku tahu Tuhan mendengar aku. Aku tahu Tuhan peduli sama aku. Dan aku berseru, Tuhan, tolong. Daud pernah berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Hai jiwaku, bergembiralah." Sebagaimana dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Lalu terdengar jawaban. Ya, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dan itu luar biasa. Saudara-saudara, ketika Daud anaknya sakit, ya, dia berpuasa, dia berseru, dia bergumul dengan Tuhan, Tuhan selamatkan. Ya. Tapi yang didoakan, yang diharapkan tidak terjadi. Anaknya mati. Saudara-saudara, setelah dia mendengar anaknya sudah mati, dia bangkit berdiri dan dia melepaskan perkabungan. Dan dia berkata, selesai. Justru di waktu dia berkata selesai itu, dia merasakan kelegaan. Ya, saudara-saudara. Selanjutnya, ayat yang ke-6. Dia berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Siapakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ini adalah statement kemenangan. Orang-orang yang lega, percaya, punya iman, berkata, ini karena Tuhan. Ya, dan beban berat itu sudah lewat. Ya. Dan apapun yang dihadapi ke depan menjadi sesuatu yang menjadi ringan, ya, bukan lagi menjadi masalah. Selanjutnya Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketenangan di sini adalah rest tadi, ya. Oke. Ayat 11, pasal 11 ayat 30. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, beban berat diserahkan kepada Yesus. Ya, rest. Tapi ingat, Tuhan kasih beban yang baru. Beban dari dia, firman Tuhan bilang apa? Enak, ya. Kuk itu enak dan bebanku ringan. Ringan itu artinya kamu pasti bisa. Gitu ya. Dan ayat ini yang menolong saya untuk bisa menggambarkan bahwa rest tidak sama dengan malas.
Rest tidak sama dengan ongkang-ongkang. Tahu ongkang-ongkang bahasa Indonesianya? Tidak mengerjakan apa-apa. Rest tidak sama dengan nothing to do. Rest tidak sama dengan hanya diam di rumah. Pokoknya aku percaya Tuhan memberkati. Nanti kan berkat datang sendiri. Ayo Pak keluar cari kerja. Ayo melakukan sesuatu. Enggak, aku percaya Tuhan memberkati aku. Aku rest saja. Aku rest dan tidur saja. Enggak begitu Bapak Ibu. Ya, Tuhan bilang sekarang belajar kepadaku. Ya, nih. Belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Jadi kita akan tahu bahwa sebetulnya kuk itu adalah lambang kerja. Ya, Tuhan bilang aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, di dalam kerja yang kamu jalani, kamu akan merasa enteng, ringan, hatinya senang. Coba bayangkan kalau sepanjang hari kerja dengan beban berat, cepat capek enggak? Cepat capek. Tapi kalau sepanjang hari kamu kerja dengan happy, hati lega, senang, gembira, damai sejahtera, cepat capek enggak? Enggak. Ya. Dan Tuhan tuh mau mulai dari hati kita, jiwa kita. Ya. Setelah hati dan jiwa kita itu lega, bisa tenang, bisa istirahat, ayo mulai lagi kerja. Kerja sama Yesus bareng. Ya. Dan dia bilang, kuk yang kupasang itu enak. Ya. Kamu akan kerja dengan enak. Dan beban dikasih Yesus sama kita ringan. Ya. Pahami itu Bapak Ibu. Ini loh kuk. Ya. Namanya apa sih kalau kebanyakan orang yang bilang itu kalau ada sapi dua. Ya. Dulu saya rumahnya di Kliwon, Kudus. Ya, itu depan persis itu tempat apa? Terminal dokar. Tahu dokar? Kuda. Kuda tapi yang menarik penumpang dan membawa beban. Ya. Tapi seringkali juga bukan hanya kuda, tapi juga sapi dua, ya. Lalu dipasang ini kuk, lalu menurunkan barang-barang dari gerobak yang besar. Kalau sapi belakangnya gerobak. Ya. Dan itu hampir setiap hari pemandangannya di depan rumah saya. Dan saya melihat ini. Ya. Saya nggak tahu istilahnya. Ada yang tahu? Kuk ini kan bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Jawa apa? Apa? Ganda. Aku enggak mudeng itu. Ya. Tahu ya Pak? Pokoknya inilah gambarnya. Ya. Nah ini dipasangkan di sini. Ini namanya kuk. Ya. Ini adalah simbol dari kerja Bapak Ibu. Ya. Dan Yesus kan sudah menyelesaikan pekerjaannya. Lihat posisinya seperti ini. Andai kata ini kan namanya juga ilustrasi ya. Ini Yesus, ini kamu, saya. Gitu. Lah kuk yang dipasang ini, Yesus bilang enak dan bebanku itu ringan. Karena beban itu sebetulnya ditanggung oleh senior kita yang sulung, ya. Dan itu berdampingan dengan kita. Ya. Nah, ini terjemahan artinya gambar itu. Kuk adalah simbol identifikasi kita. As Jesus is, so are you. Ya. Bagaimana Yesus, demikian juga engkau. Yang berat ditanggung sama dia.
Lalu yang ringan dia gantiin untuk kita. Bagus ya. Selain identifikasi, ini juga unifikasi. Ya. Mempersatukan. Ya. Tadi lagu yang pertama tentang apa itu? Yesus di sampingku. Ya, ada kalimat itu ya. Engkau bersamaku, di sampingku. Ya, lagu yang pertama. Seperti ini, ya. Engkau dan Yesus disatukan. Ya. Apa yang Yesus lakukan, saya atau kita juga melakukan. Saya mau tanya, apakah benar bahwa kita sendiri sudah tidak perlu melakukan hukum Taurat? 10 perintah Allah? Kita melakukan. Hari ini kita tidak mau membunuh, betul? Hari ini kita tidak mau mencuri, betul? Hari ini kita tetap menghormati orang tua kita, betul? Hari ini kita tetap mengkuduskan hari Sabat. Ya, hari perhentian. Ya, dalam pengertian, kalau 1 minggu engkau hidup, 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Atau 1 hari untuk Tuhan. Mereka datang ke bait Allah. Ya, mereka hari yang ke-7 tidak bekerja. Ya, kita juga melakukannya dan menjadi kalender nasional. Bukan nasional, internasional. Senin sampai Sabtu biru, hari Minggunya merah. Kantor semua hari Minggu tutup. Maksudnya apa? Istirahat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan memang membuat kita tetap menjalani seperti itu. Tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu. Engkau menjalaninya tanpa beban. Engkau menjalaninya karena Yesus sudah menyelesaikannya. Yesus yang menggenapkannya untuk kita dan engkau di sampingnya dia, bersama dia. Dia bergerak, kamu bergerak. Dia belok kanan, kamu ikut belok kanan. Dia belok kiri, kita ikut belok kiri. Apa yang Yesus lakukan, kita melakukan. Jadi jangan sampai ada yang salah paham. Pak, orang-orang kasih karunia betul-betul menolak melakukan hukum Taurat. Ya, yang ditolak itu mungkin adat istiadat budaya. Tapi bukan hukum yang tertulis 10 perintah Allah itu. Saudara-saudara. Atau yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu. Saudara-saudara, engkau melakukannya tanpa engkau menyadari. Tapi kenapa engkau bisa begitu tenang, enteng? Karena tidak ada target, tidak ada beban. Kamu sudah tahu semua bahwa Yesus sudah menyelesaikannya. Dan itu sebabnya sekarang Yesus yang ada di sampingmu. Nanti saya malah mau ngomong lagi, bukan Yesus yang di sampingmu, Yesus yang ada di dalammu. Itu mengerjakan untuk kamu. Sebagaimana ia telah mengerjakannya. Identifikasi dan unifikasi itu menjadi satu paket bagian di dalam kehidupan. Sehingga kamu tidak lagi berbeban berat hari ini, saudaraku. Ini lihat, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras karena kita percaya. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kasih tahu sebelahmu, perintahnya tidak berat. Perintahnya tidak berat. Semuanya kamu bisa. Yang berat Yesus sudah selesaikan. Kamu cuma menjalani Bapak Ibu. Menyadari bahwa kita adalah kebenaran di dalam Yesus. Itu yang menjadi power untuk kita bisa menjalani kehidupan yang tanpa cacat celah yang Tuhan sudah anugerahkan.
lagi. Kalimat ini pasti sudah engkau dengar. Ini Paulus ngomong. Ya. Dengar jemaat, mungkin ada 1-2 saja. Mungkin masih punya beban berat. Engkau mencoba memikulnya, engkau enggak kuat. Satu-satunya cara adalah datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memahami kebenaran ini, akhirnya kita tahu ya, bahwa saya tidak sendiri. Saya nggak bisa mengandalkan kekuatanku. Tapi Yesus yang di sampingku, bersamaku. Dia yang membuat aku bisa menjalani dengan enak dan ringan. Ya kan Bapak Ibu? Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 3. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bilang amin. Ya, tepuk tangan semua. Woo. Segala perkara itu artinya tidak ada satupun perkara yang kamu gak bisa tanggung. Ini keren banget ini. Ya. Semua perkara aku bisa tanggung. Tapi bukan aku. Tapi Dia yang bersamaku. Dia yang memberi kekuatan, yang mensupply powernya. Aku sadar aku gak bisa. Tapi Yesus membuat aku bisa. Ini lagi, Bapak Ibu, engkau akan diteguhkan berulang-ulang kali. Sebelum sampai ke ayat ini, ya, coba ulang lagi. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau orang tidak tinggal di dalam kasih karunia dengar ayat ini, ya kan ada perintahnya. Iya. Tapi tanpa kasih karunia, perintahnya semua berat. Sudah tahu kan ketika Yesus ngomong, kamu mendengar firman. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Coba kalau itu dijalankan betul-betul hari ini. Bisa enggak tuh? Serius. Mencuri. Tangannya diamputasi. Ya kan? Matanya berbuat dosa, matanya cungkil. Saya mau tanya, apakah ada hukum yang dijalankan hari ini seperti itu? Enggak juga. Tapi tajam Bapak Ibu. Nyawa ganti nyawa. Mana bisa Bapak Ibu? Nyawa cuma satu aja Bapak Ibu kita punya. Buat ganti orang lain, enggak mungkin. Enggak sampai di situ. Tapi aku berkata kepadamu, kita pikir yang berikutnya lebih ringan kan? Lebih ringan kan? Yesus ngomong apa? Ketika kamu bilang tentang saudaramu, benci. Ya. Jahil dia. Jahat dia. Yesus ngomong, sama dengan dosa membunuh. Ah masa sih Pak, saya kan gak membunuh sungguhan. Saya cuma ngomong dia tuh orang jahat. Sama Bapak Ibu, Yesus bilang sama. Makanya sama orang muda yang kaya, Yesus bilang, lakukan semua yang tercantum di dalam hukum Taurat. Dengan bangga dia bilang begini, semuanya sudah kulakukan sejak masa mudamu. Sudah masa mudaku. Sudah dengar ayat itu kan? Yesus ngomong, oke, bagus. Sekarang yang uji cobanya, tesnya. Kan semua sudah dilakukan. Jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Lalu kamu
ikut aku. Kamu pikir kalau ikut Yesus jadi miskin? Jadi gak punya apa-apa. Tapi kan ini sebuah tes toh. Benar kamu sudah lakukan semua. Ya, kuduskanlah ya hari Tuhan. Hormatilah, kasihlah Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, semuanya. Oke, sekarang ini yang satu kerjakan. Dan pemuda itu gagal. Dia pulang, dia meninggalkan Yesus dan dia sedih hati karena hartanya terlalu banyak. Dan orang-orang yang menyaksikan kisah itu berkata dengan penuh keputusasaan. Lalu siapakah orang yang dapat diselamatkan kalau begini? Semuanya binasa, semuanya celaka. Yesus berkata, apa yang mustahil bagi manusia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu sebabnya Yesus dengan rancangan Bapa di surga. Dia turun ke bumi untuk menjalani hidup sama seperti kita. Sampai akhirnya menjalani penderitaan untuk kita. Naik ke atas salib untuk kita. Orang bilang Yudas Iskariot menjual Yesus. Orang bilang tentara Romawi yang memahkotai duri dan menusuk lombungnya, memakukan di atas kayu salib. Ya. Karena mereka, coba kalau mereka tidak menyerahkan Yesus, tidak membunuh Yesus, tidak mencambuk Yesus, tidak menikam Yesus, tidak memahkotai duri Yesus. Coba saja. Orang menyangka mungkin dia tidak akan naik ke atas kayu salib. Saya memberitahu kepada saudara, andai kata Yudas tidak ada, tentara Romawi tidak ada. Semua orang-orang yang membencinya tidak mampu untuk menyalibkan dia. Saya kasih tahu, dia akan tetap naik ke atas kayu salib sendiri dan mati untuk saudara. Dengar itu, sebab sudah tertulis. Yesus datang, anak manusia datang untuk mati karena dosa kita. Saudara-saudara, itu sebabnya hari ini kalau engkau berbeban berat karena tugas-tugas keagamaan, tugas-tugas gereja, tugas-tugas dari orang-orang yang tanda petik gila agama, gila hukum Taurat. Saya berkata, datanglah kepada Yesus. Engkau tidak harus berbeban berat lagi hari ini. Dan engkau bisa lega untuk seterusnya selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, ayat ini sudah. Sekarang ayat yang ketiga. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantinglah. Bagian siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bilang amin semua. Amin. Kamu di dalam Yesus, Yesus di dalam kamu. Identifikasi dan unifikasi. Kesatuan kamu dengan dia. Kadang-kadang memang kita selalu bingung. Yesus itu di mana? Dulu jauh di surga. Hari ini juga masih setelah mati dia naik ke surga. Kesannya jauh. Agama tuh jauh. Ya, berdoa tuh jauh. Teriak, berseru tuh jauh. Tidak Bapak Ibu. Dia di sini. Di hatimu. Dia bersamamu. Dia di dalammu dan kamu di dalam dia. Tidak lagi berdua bersampingan seperti dua lembu diikat kuk tadi. Tidak lagi seperti itu. Walaupun itu gambaran juga, ya kan? Identifikasi dan unifikasi. Ya. Tapi ini lebih powerful.
lebih memiliki daya untuk kita menjadikan kuat di dalam segala hal. Kamu bukan kamu, tapi Yesus di dalam kamu. Kalau kamu beban berat, ingat Dia ada di dalam kamu, sudah menanggung beban berat itu. Di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Pikulah yang kupasang. Pikul. Jadi kalau ada salah pengertian tentang rest, hari ini setidaknya bisa menolong kita. Rest adalah di dalam jiwa. Dan karena kamu rest, ketika kamu bekerja dengan enteng. Bebannya ringan. Yang berat sudah ditanggung Yesus. Karena aku lemah lembut rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin Bapak Ibu. Daud berkata, tenanglah hai jiwaku. Bersyukurlah kepada Dia. Janganlah engkau berbeban berat. Begitu ya Bapak Ibu. Hari ini yang hatinya gelisah, takut, cemas, kemerungsung, yang hatinya enggak tenang, mikirnya enggak karu-karuan, ayo taruh tangannya di dadanya. Aku enggak ngelihat saudara wis. Ya, biar enggak ketahuan. Bilang kepada dirimu, hei jiwaku, tenanglah. Yesus memberikan kelegaan kepadamu jiwaku. Kadang-kadang kita perlu ngomong kepada diri sendiri. Kalau orang lain tidak ada yang memberitahu. Dan firman Tuhan itu bekerja, bergerak. Betul ya Bapak Ibu ya? Learn of me, belajarlah kepadaku. Dalam bahasa Yunani adalah mantano. Mendengar Yesus. Dan melakukan dari apa yang kita dengar. Yesus bilang, aku memberi kelegaan. Sekarang melangkahlah dengan percaya dan dengan tenang. Yesaya pasal berapa itu? Saya enggak persiapan. Enggak tak masuk juga di sini. Dia berkata, di dalam tinggal percaya, di dalam tinggal tenang dan percaya. Tolong Pak Benjen. Kalau enggak salah, Yesaya 55. Enggak tahu. Di dalam tinggal 15. Dan di dalam Yesaya 30 ayat 15. Ya. Kalau misalnya boleh ditampilkan, ini karena ini sudah slide terakhir, tidak ada slide lanjutan. Yesaya 30 ayat 15. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di dalam tinggal tenang. Nah ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Kalau kamu gelisah, kamu letih lesu beban berat, kamu tidak punya kekuatan, saya paham. Tapi sekarang tolong pahami yang baru. Kalau kamu tenang, kamu percaya, di situ terletak kekuatanmu. Ya. Tadi pagi Pak Andreas kirim video kesaksian seorang putri yang naik gunung. Naik gunung, kemudian pulangnya kesasar karena terpisah dari tim yang lain. Betul ya Pak Andreas ya? Kemudian dipimpin oleh seekor burung. Tidak disebut burung apa. Kemudian setelah itu dia kejeblos dan di situ tim SAR akhirnya menemukan. Kesaksiannya bagus sih. Ya. Luar biasa. Dia bisa tenang Bapak Ibu. Malah dia pikir, waduh ini hari Minggu, saya ngajak sekolah Minggu. Seperti itu. Dan disitulah kalau dia orang tidak berdaya, Tuhan yang mengerjakan. Dan kamu akan melihat, dan kamu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oke, saya kira itu cukup. Tapi sekarang saya mau tutup dengan sebuah testimoni. Ya.
Ada seorang anak, ya, saya mengenal, ya, saya kira saudara juga mengenal orang itu. Dia anak tunggal dari pasangan suami istri. Dan pada waktu umur 7 tahun, ayahnya meninggal. Dan kemudian anak ini hanya tinggal dengan ibunya saja, ya, sebagai single parent. Dan luar biasanya, itu terus bertahan sampai hari ini. Dan pemeliharaan Tuhan ajaib. Saya nggak tahu dan nggak tanya juga rasanya ditinggal orang tua saat umur ayah ya, 7 tahun seperti apa. Mungkin masih terlalu kecil sehingga nggak bisa membayangkan. Saudara-saudara, dan waktu dia kecil itu, ikut taman gembira gereja ini. Dan dari taman gembira itu, dia akhirnya mengenal Yesus. Dan mengikut Yesus. Bertumbuh. Bersama-sama. Dan tentu saja, sangat tahu dan sangat paham bagaimana kita switch dari yang lama kepada kasih karunia. Saudara-saudara, dia terus mendengar berita firman kasih karunia di gereja ini. Tapi menginjak SMP sampai SMA, ya, dia sekolah Kristen, ya, di dekat rumahnya. Dan sekolah Kristen ini setiap hari, hampir setiap hari, ngomong tentang hukum Taurat. Ya, bisa dibayangkan ya. Kamu mau seperti ini, harus lakukan ini. Ayo lakukan, ayo. Seperti itu. Ya, sampai lulus SMA. Dan dia masih ada di sini. Dan dia sempat cerita pergumulan itu antara kasih karunia dan yang lain. Kasih karunia dan yang lain. Tapi kasih karunia tidak pernah kalah. Dan dia tetap eksis sampai hari ini di dalam kehidupannya. Saudara-saudara. Dan 2 minggu yang lalu, saya berkhotbah di sini tentang keberhasilan yang baik. Itu basicnya adalah merenungkan firman Tuhan. Saya turun dari mimbar, saya menuju ke pintu, dan dia memberi salam kepada saya. Dan dengan hati bergetar, dia bilang, apa yang Om sampaikan, itu saya mengalami. Kenapa kamu nggak cerita? Ayo cerita. Besok 2 minggu lagi, waktu saya khotbah, kamu maju ke depan ya. Mikir Bapak Ibu. Kalau kamu nggak mau, ya sudah saya yang cerita. Kamu cerita sama saya. Dan kemudian kemarin saya telepon dia. Saya nggak mau jauh-jauh hari supaya saya masih mengingat dengan baik. Dan dia cerita hampir setengah jam tentang kesaksiannya. Kesaksiannya adalah tentang tugas akhir. Ya, saudara-saudara dari SMP, SMA, lalu masuk ke Udinus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini sudah semester 7, tugas akhir. Harus memilih dosen pembimbing. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta, dia berpikir tentang seseorang, dosen itu. Ya, karena dosen itu yang dirasa dia paling pas untuk topik yang dia mau ambil. Ya, tapi nggak bisa menentukan dengan cara langsung menunjuk begitu. Karena ada sekitar 60 mahasiswa yang lain dan sekitar 10 dosen pembimbing. Dan mereka harus kompetisi untuk memperebutkan siapa yang dipilih. Dan itu caranya lewat online. Itu Bapak Ibu. Hari yang ditentukan, kemudian jam 1 siang akan dibuka. Akan dibuka linknya
supaya bisa masuk dan connect dengan dosen-dosen yang mereka menghendaki. Ya biasanya kalau dosen yang bagus, dosen yang favorit bisa rame. Padahal setiap dosen hanya dijatah paling 4 atau 5 orang saja. Jadi sempat terpikir, kalau saya nggak dapat dia, aduh bagaimana ya, kan gitu kan? Ya, tapi ini yang luar biasa. Sebelum jam 13 dibuka, dia sudah menunggu 30 menit sebelumnya. Sudah buka, ya itu laptop sudah buka online. Dia coba masuk, belum bisa. Jam 1 kurang 15 menit, ini kisahnya. Tiba-tiba akses itu masuk Bapak Ibu, dia masuk. Dan kemudian dia menghubungi dosen yang dia menghendaki. Langsung di ACC. Nah yang heran, yang hebat adalah teman-temannya yang lain tidak bisa akses. Sampai jam 1 baru bisa akses. Lalu teman-temannya pada heran, kok kamu bisa? Gimana itu? Nggak tahu. Saudara dan saya tahu kan, ini pasti pekerjaan Yesus. Ya, tidak pernah kita pikirkan, bayangkan, tiba-tiba sebelum waktu masuk dia sudah bisa masuk dan pilih dosen ACC, dosen pembimbingnya. Puji Tuhan luar biasa. Dari situ saya tanya banyak. Ada satu hal yang membuat saya mengherankan. Ketika saya menanyakan tentang cerita umur 7 tahun ditinggal papahnya, kemudian hidup sama mamanya saja sampai hari ini. Ya, sampai kemarin Minggu, salam saya dan mengatakan, puji Tuhan, Tuhan yang membuat saya berhasil. Ya, dan dia bilang, yang paling pas mengena adalah, keberhasilan itu adalah perjalanan. Ingat ya Bapak Ibu ya, keberhasilan itu perjalanan, bukan tujuan. Saudara-saudara dia bilang, itu yang terjadi dalam hidup saya. Nah, kenapa saya menyaksikan pada pagi hari ini? Bagaimana ini bisa nyambung dengan tema kita ini? Karena sepanjang 30 menit saya telepon sama dia nggak pernah sekalipun ngomong soal beban. Nah ini yang membuat hati saya heran, surprise. Banyak orang cerita soal beban dan kemudian lepas dari beban. Kan begitu kan? Dia tidak ngomong soal beban. Dia tidak ngomong tentang kesulitan. Dia ngomong hanya tentang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam dia. Berhasil. Saudara, saya berkata, dia adalah orang yang mewakili kita semua. Amin. Kamu tahu siapa yang saya maksudkan namanya tahu? Dari mulut kalian saya tahu. Namanya Ayu Safitri. Tepuk tangan buat dia. Kadang-kadang dengan cara yang tersembunyi tanpa kita omong-omong, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Ya, kalau saya nggak cerita, mungkin tidak banyak yang tahu. Dia mungkin juga nggak akan cerita kepada saudara. Tapi ada cara Tuhan yang begitu indah mengalir untuk menjadi kesaksian. Ya, berbahagialah mamahnya. Ya, sebentar lagi lulus, mau kerja di bank, doakan ya. Bu Sri, Tuhan memberkati. Ya. Orang tua yang hebat, single parent sejak Ayu umur 7 tahun. Percayalah, engkau tidak sendiri hari ini. Beban berat? No way. Sudah dipikul oleh Yesus. Datanglah. Ya, come unto me, kata Yesus. I will give you rest. Biarlah jiwamu hari ini tenang. Jiwamu mengalami kelegaan. Pandang dia, Yesus. Karena kepadanya kita sudah datang. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu yang tadi kita menyanyikan. Lingkupiku. Lingkupiku. Saudaraku,
terimalah damai sejahtera, terimalah kelegaan, ketenangan di dalam jiwa. Jangan gelisah dan jangan gentar. Jangan takut ataupun cemas. Apapun masalah yang sedang engkau hadapi, apapun kondisi dan situasi di dalam hidupmu, dengar ini. Ketahuilah Yesus bersamamu. Dia Immanuel. Dia bukan hanya ada di sampingmu, tapi dia juga ada di dalam hidupmu. Dan kamu ada di dalam dia. Dengan demikian, engkau akan melangkah ke depan dengan tegap tanpa rasa takut, cemas ataupun khawatir. Dengan demikian, engkau akan berjalan dengan damai sejahtera dan dengan ketenangan. Dengan demikian engkau akan menjadi berhasil. Engkau akan berbuah banyak dan buahmu dilipat kali gandakan di dalam setiap apa yang engkau kerjakan. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin, amin, amin. Yesus, undangan yang terindah adalah ketika Engkau mengedangkan tangan-Mu dan berkata, marilah, datanglah. Dan kami sudah datang, Tuhan. Dan kepadamu kami mempercayakan hidup dan masa depan kami. Dan kami percaya di dalam tangan-Mu kami memiliki jiwa yang tenang. Kami memiliki jiwa yang penuh dengan damai sejahtera dan sentosa. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami tidak takut, khawatir dan cemas. Kami tahu Tuhan, di dalam tinggal tenang dan percaya, di situ kekuatan kami menjadi nyata. Kami cakap menanggung segala perkara di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami terima dan kami menikmatinya. Terima kasih. Sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini. Sebentar kami melakukan hal-hal yang lain. Kami percaya Tuhan menyertai kami di dalam rest kami.
Tuhan membuat kami menikmati hari ini dan minggu ini. Tuhan mengalirkan berkat yang lebih lagi dan lebih lagi. Jemaat, angkat tanganmu, terimalah berkat-Mu. Kasih karunia dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupanmu. Engkau tetap akan menikmati hari-hari yang baik sepanjang perjalanan hidupmu. Kasih karunia Yesus mengikuti dan menyertai engkau. Kuasa urapan Roh Kudus mengalir melimpah, engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan engkau menjadi berkat. Dan oleh karena engkau, semua orang di sekelilingmu menerima berkat-berkat Tuhan. Dan semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.